Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok materi ke-6 akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen pengampu Ibu Nur Faedah MEI. Makalah yang berjudul Konsep Produksi dan Konsep Kepemilikan dalam Islam. Berikut materi akan dipresentasikan oleh pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jafar Sidik. Di sini saya pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, sementara itu, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat atau manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Nah, prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari sebuah proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produksi yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Nah, sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor manajemen. Nah, produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui bisnis, karena salah satu tujuan utama dari bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia untuk berusaha mempertahankan hidupnya. Nah, kan manusia itu sangat membutuhkan makan, minum, pakaian, perlindungan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga produksi dalam ekonomi Islam menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama, menurut Sidiki mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijaksanaan bagi masyarakat. Nah, dalam pandangannya, sebagai produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak islami. Nah, jadi menurut Sidiki, produsen yang bertindak islami itu adalah produsen yang memperhatikan nilai keadilan dan kebijaksanaan dan kebijakan atau kemaslahatan masyarakatnya. Nah, tidak lupa juga seorang produsen yang islami harus adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat. Nah, untuk yang kedua, menurut Al-Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, menurut Manan menekankan pentingnya motif altruisme. Nah, apa sih motif altruisme ini? Nah, motif altruisme ini motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. Jadi altruis ini bisa disebut juga peduli atau dia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan gitu. Nah, bagi produsen yang islami, ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto Optimality dan demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar dalam ekonomi konvensional. Nah, apa sih Pareto Optimality? Nah, Pareto Optimality ini adalah sebagai sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lain. Nah, tetapi Islam menolak sistem ini, menolak konsep ini, konsep Pareto Optimality dan given demand hypothesis. Nah, Islam menolak sebagai prinsip dasar produksi yang islami gitu. Nah, serta pentingnya orientasi terhadap kebijakan dan keadilan, sehingga fokus utamanya adalah aktivitas produksi yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Nah,
dijelaskan sedikit ya sebagai ada perbedaan yang mendasar dari perilaku seorang konsumen muslim dan konsumen non muslim. Nah, terdapat pula perbedaannya dari perilaku seorang produsen muslim dan non muslim. Nah, untuk setiap perilaku seorang konsumen yang muslim, dia berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh pemateri yang kedua, silakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Aditya Rahmadi Hilman. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi konsep produksi dalam Islam. Produksi berarti kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan faedah atau nilai suatu barang atau jasa. Sedangkan pendapat para ahli ekonomi mengatakan bahwa produksi adalah usaha untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Nah, jadi produksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Nah, di sini kita bicara produksi dalam Islam. Nah, berarti produksi dalam Islam ini merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri, baik dari fisik material ataupun moralitas, sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Nah, jadi suatu produksi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produksi yang dibuat berdasarkan syariat Islam ini tidak hanya untuk memperbaiki fisik, material, dan moralitas saja, namun juga sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan di akhirat kelak. Suatu produksi yang dibuat selalu memiliki nilai dan harga yang sesuai dengan kualitas yang diproduksi. Bahkan dalam syariat Islam, suatu produksi yang dibuat harus menggunakan bahan-bahan yang halal, sehingga aman digunakan bagi orang Islam tersendiri. Nah, dari pengertian di atas memberikan indikasi bahwa produksi adalah usaha untuk menghasilkan dan mengupayakan sesuatu dalam nuansa kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Ungkapan tersebut mengandung konotasi bahwa umat manusia diberikan peluang untuk menuntut dan mengambil manfaat dari alam ini. Maka jelas bahwa kewajiban keagamaan bagi manusia terhadap dunia untuk menuntutnya, dan ia secara langsung bersumber pada pandangan Islam mengenai manusia dan alam semesta. Jadi, poin utama yang bisa kita dapat dari materi ini, yakni di dalam suatu produksi pasti memiliki kaidah-kaidah yang harus dilakukan. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi atau alam semesta, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk mencapai suatu kemakmuran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental, dan fisik. Produksi dalam Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kemandirian umat, sudah jelas. Selain memiliki kaidah-kaidah suatu produksi, kaidah-kaidah suatu produksi juga harus memiliki tujuan yang jelas untuk memenuhi kehidupan pribadi atau keluarga, memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah, dan untuk menjalankan fungsi sosial sebagai persediaan bagi generasi yang akan datang, memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa. Sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya, materi yang berbeda dalam satu pembahasan, yaitu pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan merupakan kepenguasaan terhadap seseorang suatu berupa barang atau harta, baik secara real maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini, orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Jadi, pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang memiliki keistimewaan untuk berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu pun, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara. Nah, yang artinya kepemilikan ini adalah hukum syara yang berlaku pada fisik barang atau hanya manfaat saja. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginan selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meskipun
status kepemilikan harta ada pada seseorang. Ketentuan syariah tetaplah mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu, serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain. Negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syariah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya. Sekian kurang lebihnya pemaparan materi tentang pengertian kepemilikan dalam Islam. Materi selanjutnya, konsep kepemilikan dalam Islam akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Konsep kepemilikan dalam Islam ada 3. Yang pertama ada konsep kepemilikan kapitalis. Sistem kapitalis ini memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, dan tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Bahkan, sosok pribadi pun dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya, dan ia akan mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki guna materi atau profit-oriented. Yang kedua, ada konsep kepemilikan sosialis. Sistem sosialis ini memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan absolut. Dan yang terakhir ada konsep kepemilikan Islam. Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan tetapi, bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep Islam adalah kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan dalam esensinya merupakan kepemilikan Tuhan, sementara hanya sebagian saja dengan syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga bisa memenuhi tujuan Tuhan, yaitu tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Raihan Asidik ingin menjelaskan faktor-faktor produksi dalam Islam. Ada 4. 1. Sumber daya alam. Menurut ekonomi Islam, jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. 2. Tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja tidak terlepas dari moral dan etika dalam melakukan produksi agar tidak merugikan orang lain. Dan sebagai tenaga kerja, mereka memiliki hak untuk mendapatkan gaji atas kerja yang telah mereka lakukan. 3. Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. 4. Organisasi. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan diharapkan. Kesimpulan, prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Mengolah sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengolah, manajemen, dan karyawan. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.